Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Golok keadilan adalah senjata legendaris yang digunakan oleh Raja Kediri pada masa kejayaannya. Menurut cerita, golok ini bukan hanya alat untuk bertempur, tetapi juga simbol dari hukum dan keadilan. Konon, golok ini memiliki kekuatan mistis yang dapat mengadili siapa saja yang dianggap bersalah. Dikatakan bahwa Raja Kediri menggunakan golok ini untuk menegakkan hukum dengan cara yang sangat keras, hingga banyak rakyat yang merasa ketakutan dan tercekik oleh ketegasan hukum yang dijatuhkan oleh golok tersebut. Pada suatu malam yang kelam, golok itu hilang begitu saja, dan sejarahnya menjadi sebuah misteri besar. Tidak ada yang tahu kemana golok itu pergi, namun banyak yang percaya bahwa golok itu telah dikutuk, dan siapapun yang menemukannya akan terjerat oleh takdir gelap yang menyertainya. Seorang pemuda bernama Arga, seorang sejarawan yang tertarik dengan sejarah Kediri, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang golok keadilan. Arga sering mendengar cerita-cerita mistis dari para tetua desa, yang mengatakan bahwa golok tersebut disembunyikan oleh para pendeta atau orang-orang yang tahu tentang kekuatan jahat yang dimilikinya. Dalam perjalanan mencari petunjuk, Arga bertemu dengan seorang nenek tua yang memberikan sepotong petunjuk yang sangat penting. Golok itu tidak akan ditemukan, kecuali oleh jiwa yang telah dipilih oleh masa lalu. Petunjuk ini membawa Arga ke sebuah desa terpencil di Kediri, tempat di mana konon golok tersebut terakhir kali terlihat. Setibanya di desa itu, Arga mulai merasakan keanehan. Warga desa selalu tampak menghindar darinya, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap. Arga mulai berbicara dengan beberapa penduduk desa dan menemukan bahwa desa ini menyimpan banyak rahasia. Mereka menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi beberapa generasi lalu, di mana banyak orang hilang tanpa jejak setelah berurusan dengan golok keadilan. Ada yang percaya bahwa golok tersebut merupakan kutukan yang tidak bisa dihindari, dan setiap orang yang mencari atau mencoba memilikinya akan dihukum dengan cara yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, Arga menemukan sebuah rumah tua yang terlihat sangat misterius. Rumah itu terkunci rapat, dan di depan pintu terdapat ukiran yang menggambarkan sosok Raja Kediri dengan golok di tangan. Sesuatu di dalamnya terasa sangat mengintimidasi, namun Arga merasa ada sesuatu yang penting yang harus ia temukan di sana. Setelah beberapa hari menyelidiki, Arga akhirnya menemukan cara untuk membuka pintu rumah tua itu. Di dalam, ia menemukan sebuah peti besar yang terkunci. Dengan hati yang berdebar-debar, ia membuka peti itu dan menemukan sebuah golok yang terbungkus kain merah. Golok tersebut memancarkan aura yang sangat kuat, seakan-akan menyadarkan Arga bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar benda bersejarah. Golok ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan takdir. Saat Arga menyentuh golok itu, ia merasakan seakan-akan sebuah suara berbisik di telinganya. "Ambil aku, dan kau akan melihat kebenaran." Namun ingat, kebenaran tidak selalu membawa kedamaian. Arga merasa ketakutan, tetapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia membawa golok tersebut keluar dari rumah tua dan mulai mempelajari lebih lanjut tentang kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, Arga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Golok tersebut tampaknya memiliki pengaruh yang sangat kuat, mempengaruhi pikirannya, bahkan tindakannya. Ia merasa lebih berani, lebih tajam dalam berpikir, tetapi juga semakin gelisah dan terobsesi dengan masa lalu Kediri. Satu persatu, Arga mulai menemukan bukti bahwa Raja Kediri menggunakan golok ini untuk menegakkan hukum dengan cara yang sangat brutal. Tidak ada yang bisa lolos dari hukuman jika dianggap bersalah, dan banyak orang yang mati atau hilang dalam proses tersebut. Golok itu seakan-akan membawa keadilan dengan cara yang sangat kejam dan tidak memihak. Namun, semakin dalam Arga menggali, semakin besar ancaman yang ia hadapi. Ia mulai dihantui oleh bayangan-bayangan Raja Kediri, yang selalu muncul dalam mimpi dan bahkan dalam keadaan terjaga. Semakin Arga berusaha melarikan diri dari kekuatan golok tersebut,
semakin sulit untuk melepaskan diri. Suatu malam, saat Arga berada di sebuah kuil kuno yang terdapat di dekat desa, ia dipertemukan dengan seorang biksu yang sudah tua. Biksu itu menceritakan kepada Arga tentang kutukan golok keadilan. Golok itu, katanya, adalah manifestasi dari keadilan yang berlebihan, keadilan yang tidak melihat korban, tetapi hanya menghukum tanpa ampun. Setiap orang yang terlibat dengan golok tersebut, baik yang mencari maupun yang menggunakannya, akan dibelenggu oleh takdir yang kelam. Biksu tersebut mengingatkan Arga bahwa jika ia tidak segera melepaskan golok itu, maka takdir kelam akan menimpanya. Namun, Arga merasa bahwa ia telah terlalu jauh terjerat dalam misteri ini, dan sepertinya golok itu telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Pada malam yang penuh dengan badai, Arga kembali ke rumah tua tempat ia menemukan golok tersebut. Di sana, ia merasakan kehadiran Raja Kediri yang muncul dalam wujud arwah, menuntut balas atas segala kekelaman yang ditinggalkan oleh golok tersebut. Arga terperangkap dalam keputusan yang sangat sulit. Apakah ia akan membuang golok itu, ataukah ia akan terus mempertahankannya, menerima nasib yang akan menimpanya? Malam itu, Arga akhirnya memutuskan untuk melempar golok itu ke dalam sebuah sungai yang mengalir deras, berharap bahwa takdir yang mengerikan akan berakhir. Namun, sebelum golok tersebut tenggelam, Arga mendengar suara bisikan yang mengerikan. Golok ini tidak akan pernah hilang. Ia akan terus mencari jiwa-jiwa yang layak menggunakannya. Dan kamu, Arga, telah menjadi bagian dari takdir yang tak dapat dihindari. Setelah malam itu, ketika Arga melempar golok ke dalam sungai, ia berharap untuk mengakhiri semua hal mengerikan yang telah terjadi. Namun, tidur malamnya terganggu oleh mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, Arga melihat sosok Raja Kediri yang berdiri tegak dengan golok keadilan di tangan. Raja itu menatapnya dengan tatapan yang tajam dan penuh amarah. "Kau tidak bisa melarikan diri, Arga," bisiknya dengan suara berat. "Golok ini akan terus mengejar. Apapun yang kau lakukan, takdir ini sudah tertulis." Ketika Arga terbangun, ia merasa keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Pagi itu terasa seperti penghujung dunia, karena kesadaran itu tiba-tiba datang dengan sangat jelas. Golok keadilan tidak akan pernah hilang, dan entah bagaimana, ia telah menjadi bagian dari kisahnya. Keesokan harinya, Arga pergi ke desa untuk mencari informasi lebih lanjut. Warga desa mulai memperlakukannya dengan sangat berbeda. Mereka tidak lagi hanya menghindar, tetapi mulai tampak cemas dan ketakutan. Dalam perjalanan menuju sebuah rumah orang tua yang dikenal menyimpan banyak pengetahuan tentang sejarah Kediri, Arga dihampiri oleh seorang pria parubaya yang wajahnya tampak pucat dan cemas. Pria itu memperingatkan Arga untuk segera pergi, karena ada sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terjadi. "Arga," kata pria itu dengan suara gemetar, "kau harus tahu bahwa golok keadilan bukan hanya sekadar senjata atau artefak. Itu adalah manifestasi dari kekuatan Raja Kediri yang telah merasuki tanah ini selama berabad-abad. Mereka yang terlibat dengan golok ini tidak hanya berurusan dengan kutukan, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih besar dari sekadar kematian." Arga bertanya lebih jauh, namun pria itu tidak mau berbicara lebih banyak. Sebelum pergi, ia memberi Arga sebuah petunjuk yang lebih mengerikan. "Kau harus menemui orang yang dulu berani melawan golok itu, sebelum ia terperangkap dalam kutukan yang tak pernah bisa dihindari." Berbekal informasi tersebut, Arga berkelana ke bagian lain dari Kediri, mencari petunjuk lebih lanjut tentang siapa yang dimaksud. Ia akhirnya bertemu dengan seorang wanita tua, bernama Nyai Sinta, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah Kediri dan kekuatan-kekuatan mistis yang ada di wilayah tersebut. Nyai Sinta adalah keturunan langsung dari salah satu pembesar kerajaan Kediri yang pada masa lalu pernah melawan kekuatan golok keadilan. Di rumahnya yang dipenuhi dengan benda-benda tua dan relik-relik sejarah, Nyai Sinta menceritakan kisah yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan bahwa pernah ada seorang ksatria pemberani yang mencoba merebut golok keadilan dari tangan Raja Kediri,
namun justru dia terperangkap dalam kutukan yang sangat mengerikan. Ksatria tersebut dikenal dengan nama Ki Suroto. Dia berusaha merebut golok itu karena percaya bahwa dengan menguasainya, ia bisa mengubah jalannya sejarah Kediri yang kelam dan penuh penindasan. Namun, setelah beberapa bulan mencoba, Ki Suroto akhirnya ditemukan mati dengan tubuh terkulai di bawah pohon besar yang sampai sekarang masih berdiri kokoh di luar desa. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana dia meninggal, tetapi orang-orang desa percaya bahwa itu adalah akibat dari kutukan Golok. Golok itu memilih tuannya, Arga, kata Nyai Sinta dengan suara gemetar. Dan tuannya tidak selalu bisa mengendalikan kekuatan itu. Ki Suroto gagal, dan akhirnya, jiwa-jiwa yang mencoba menguasai Golok itu akan tenggelam dalam penderitaan. Engkau tidak terkecuali. Arga mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat jahat sedang mengendalikannya. Semakin ia menggali sejarah Golok itu, semakin ia terperangkap dalam jaringan takdir yang tidak dapat ia hindari. Setiap malam, suara bisikan dari Golok itu semakin keras, seakan memanggilnya. Terkadang ia merasa tubuhnya lemah, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Pada suatu malam yang dingin, Arga mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Ia membuka jendela dan melihat sesosok bayangan besar yang berdiri di tengah kabut. Itu adalah sosok Raja Kediri yang muncul dengan golok di tangan. Namun kali ini, ia tidak hanya muncul dalam wujud bayangan. Raja Kediri tampaknya hidup kembali dalam bentuk arwah yang sangat kuat. Dengan suara yang berat dan penuh ancaman, raja itu berbicara kepada Arga. Kau tidak bisa menolak takdir ini, Arga, kata Raja Kediri. Kau telah terpilih untuk membawa golok ini kembali ke tempatnya. Keadilan akan datang, dan siapapun yang mencoba menghalangi akan dihukum dengan kejam. Raja Kediri menghilang, dan Arga merasa tubuhnya semakin lemas. Dalam beberapa hari ke depan, ia merasa ada yang mengendalikan setiap langkahnya. Ia tahu bahwa kutukan itu tidak bisa dihindari, dan golok itu akan terus mengikutinya hingga ia menyelesaikan takdirnya. Dengan ketakutan yang semakin mendalam, Arga kembali ke rumah tua tempat ia pertama kali menemukan golok keadilan. Ia tahu bahwa hanya di sana ia bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melepaskan dirinya dari kutukan ini. Namun, ketika ia memasuki rumah itu lagi, suasana sangat berbeda. Rumah itu kini terlihat jauh lebih gelap dan penuh dengan hawa yang sangat berat. Di tengah ruangan, Arga melihat sosok arwah Ki Suroto, ksatria yang dahulu berusaha merebut golok tersebut. Arwah Ki Suroto menatap Arga dengan wajah yang penuh penderitaan. Kau takkan bisa melarikan diri, katanya dengan suara yang penuh kebencian. Golok ini akan terus mencarimu. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini, dan itu berarti mengorbankan jiwa yang berani menghadapinya. Arga mengetahui bahwa ia harus membuat pilihan terakhir. Apakah ia akan melepaskan golok itu untuk selamanya dan mengorbankan jiwanya, ataukah ia akan tetap bertahan dan terperangkap dalam kutukan selamanya?